Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah kita, yaitu manajemen pendidikan. Dan saat ini materi kita adalah pengantar konsep dan penerapannya di lembaga pendidikan. Lalu bagaimana konsep dan penerapannya di lembaga pendidikan? Mari kita simak videonya dengan sebaik-baiknya. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini yaitu pertama, memahami pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup dan fungsi manajemen pendidikan. Dan yang ketiga, menganalisis peran manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen pendidikan itu adalah bagaimana kita memproses perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahannya itu seperti apa, lalu pengendalian kegiatan dari pendidikan tersebut. Demi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, maka kita memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang bagus, serta pengarahan dan pengendalian kegiatan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, sekarang ruang lingkup manajemen pendidikan, yaitu mencakup manajemen kurikulumnya seperti apa, manajemen kemahasiswaannya itu bagaimana, manajemen sarana prasarananya itu apakah sudah baik atau masih ada yang kurang, manajemen keuangannya apakah sudah terarah atau sudah transparankah, manajemen SDM-nya baik guru dan stafnya, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakatnya itu seperti apa. Fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini bisa kita rumuskan POAC ya. P-nya adalah planning atau perencanaan, O-nya adalah organizing atau pengorganisasian, actuating pelaksanaan, atau C-nya adalah controlling yaitu pengawasan. Nah, ini adalah contoh penerapan manajemen di sekolah. Yang pertama ada contoh perencanaan pembelajaran tahunan, ada juga organisasi kelas atau struktur kepemimpinannya seperti apa, ada evaluasi hasil belajar siswa, dan ada juga hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Hubungan sekolah dan orang tua siswa itu juga sangat penting dalam manajemen pendidikan karena di dalam sekolah itu harus mengetahui bagaimana siswanya saat berada di rumah seperti itu. Selanjutnya ada solusi dan strategi. Yang pertama ada pelatihan manajemen untuk guru atau kepala sekolah. Dari sini seharusnya memang ya, di mana sekolah itu seharusnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada gurunya agar gurunya itu tetap upgrade ilmunya, apalagi untuk kepala sekolahnya. Jadi tidak ketinggalan di saat dunia ini semakin maju seperti itu. Yang kedua di sini ada digitalisasi administrasi sekolah. Jadi di mana administrasi sekolah itu sekarang seharusnya sudah berbasis digital. Jadi semua itu digital, dari nilai, dari absen. Biasanya ada sekolah-sekolah yang memang sudah berbasis digital. Dan selanjutnya ada meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, sebenarnya di sini sangat penting sekali di mana orang tua siswa itu tetap kita libatkan dalam urusan sekolah seperti itu. Kesimpulan dari materi ini yang pertama ialah manajemen pendidikan memang sangat penting untuk mencapai tujuan dan mutu dari pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Dan yang terakhir adalah implementasi yang baik memerlukan perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi evaluasi di sini tidak hanya sekali, tapi berkelanjutan sampai manajemen pendidikan itu menjadi sangat baik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.